Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan berupa nikmat kesehatan dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa menyelesaikan tugas yang telah diamanahkan kepada saya dengan mata kuliah statistik sosial. Selawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa bersama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Reno Firdaus STMSI, dan yang sama-sama saya hormati teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi mengenai statistik sosial guna untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik sosial. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengenalan statistik. Setelah itu bagaimana cara kita untuk mencari nilai median, dan modus. Baik. Statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Statistik pada dasarnya adalah data-data yang dihasilkan dari pengolahan yang dipelajari di statistika. Jadi, statistika adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya. Tujuan statistik: yang pertama, untuk membuat deskripsi atau juga menjelaskan data mengenai populasi yang diselidiki. Yang kedua, untuk membantu dalam pembuatan estimasi mengenai nilai-nilai yang tidak diketahui dengan berdasarkan data yang dianalisis. Tujuan ketiga yakni untuk membuat estimasi tentang suatu akibat hipotesis yang diterima. Estimasi tersebut yang nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Untuk mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih kecil supaya lebih mudah dipahami. Tentunya statistik terdapat fungsi-fungsi, yakni yang pertama fungsi deskriptif. Fungsi statistik dapat mendeskripsikan atau menerangkan data serta peristiwa yang dikumpulkan dengan melalui proses penelitian yang menggunakan penyelidikan. Yang kedua ada fungsi inferensial, yang mana fungsi ini ialah digunakan untuk memprediksi serta mengendalikan seluruh populasi dengan berdasarkan data, gejala dan peristiwa yang terdapat pada proses penelitian. Fungsi tersebut dimulai dengan membuat suatu estimasi dan hipotesis. Statistik tentunya mempunyai jenis-jenis, yakni yang pertama jenis statistik itu statistika deskriptif, yang mana yaitu bagian dari statistika yang membahas cara-cara pengumpulan data, penyajian data serta pengukuran, pemusatan dan penyebaran data untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna dan mudah dipahami. Yang kedua, statistika inferensial, yaitu bagian dari statistika yang membahas cara-cara menganalisis data, menarik kesimpulan dan menentukan besarnya kekeliruan akibat pengambilan suatu keputusan. Data statistik berdasarkan sifatnya. Data statistik didasarkan pada sifatnya ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif ada pun yang termasuk ke dalam data kuantitatif yang sering digunakan dalam penelitian, yaitu data diskrit dan data kontinu. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, sini saya akan paparkan, yakni data diskrit adalah data yang berupa angka menampilkan dalam hitungan bilangan bulat. Data diskrit juga bisa berupa sejumlah nilai ataupun angka yang sifatnya terbatas dan dapat dipecahkan. Artinya angka yang keluar tidak boleh dalam bentuk pecahan dan hanya mengeluarkan pecahan bulat, yaitu seperti 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6. Contoh data diskrit: di Rumah Sakit Sartijo
Sardijo semenjak COVID-19, jumlah pasien yang masuk setiap harinya bisa mencapai 92 pasien. Dari contoh, pasien di rumah sakit tidak bisa dihitung dalam bentuk pecahan atau potongan. Sementara yang dimaksud data kontinu adalah data statistik yang mengambil nilai dengan cara menentukan batas tertentu. Ada dua bentuk data kontinu, yakni data yang memiliki nilai kemungkinan tidak terbatas dan data yang dapat dipilih berdasarkan rentang waktu tertentu. Contoh data kontinu, sebuah peristiwa yang menunjukkan dalam waktu-waktu tertentu, misalnya dalam setahun, tahun, hari atau bulan. Yang kedua ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak bersifat numerik atau angka. Data kualitatif termasuk data statistik yang bersifat deskriptif. Bukan berarti dalam penelitian kualitatif tidak ada angka sama sekali ya. Tetap ada angka, hanya saja sifat angka tersebut tidak memiliki arti matematik seperti halnya kuantitatif. Contoh data kontinu, sebuah peristiwa yang menunjukkan pada waktu-waktu tertentu, misalnya dalam satuan tahun, hari. Selanjutnya ada data interval, adalah data statistik yang diperoleh oleh hasil skala pengukuran. Data interval ternyata termasuk dalam data kontinu. Secara perhitungan, data interval dapat ditambahkan atau dikurangi, namun tidak dapat dikalikan, dibagi ataupun dihitung rasionya kerana tidak memiliki nilai yang benar. Ciri data interval tidak memiliki kategorisasi ataupun kode. Dapat dilakukan operasi matematika seperti perkalian, pembagian, pengurangan ataupun penambahan. Yang selanjutnya ada data rasio. Data rasio memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai interval. Jika data interval tidak memiliki nilai, maka pada data rasio memiliki nilai yang mutlak. Ciri data rasio yakni tidak memiliki pengkategorisasian ataupun pemberian kode. Dapat dilakukan operasi matematika mulai dari penambahan dan pengurangan. Yang selanjutnya ada data ordinal. Adapun data yang disebut itu atau data yang sering digunakan untuk data kualitatif. Dari segi penyajian, data ordinal banyak digunakan dalam bentuk diagram lingkaran dan diagram batang dan sering ditafsirkan menggunakan banyak alat visualisasi. Dalam data ordinal, penyajian data dapat ditulis dengan banyak bentuk. Bisa ditulis dalam bentuk presentil, rentang interkuartil atau meringkas data dan juga menggunakan median dan mode. Ciri data ordinal, data yang tidak memiliki posisi yang sama. Contohnya, kepuasan pelanggan terhadap pelayanan toko A. Respon pelanggan ada dua pilihan, iaitu puas atau tidak puas. Jika dalam skala angka, hanya disuruh memilih angka 5 rasa puas atau memilih angka 1 tidak puas. Tidak bisa dilakukan operasi matematika seperti penambahan dan pengurangan. Data nominal berbeda lagi dengan data lainnya. Data nominal adalah data yang sering digunakan untuk menghitung hasil statistik kualitatif. Data nominal digunakan untuk membantu dalam memberikan nilai numerik, di mana numerik dapat digantikan dengan huruf, simbol, dan jenis kata lainnya. Ciri-ciri data nominal memiliki posisi data yang setara, yang mana tidak lebih rendah atau tidak lebih tinggi. Tidak bisa dilakukan operasi matematika seperti pengurangan, penambahan, pembagian ataupun bentuk perkalian. Statistik memegang peranan yang paling penting dalam penelitian, terutama metode penelitian kuantitatif. Statistik berperan baik dalam penyusunan model, perumusan hipotesa, dalam pengembangan alat dan instrumen pengumpulan data, dalam penyusunan desain penelitian, dalam penentuan sampel dan dalam analisa data. Saya rasa itulah dapat saya paparkan dari apa yang dijelaskan di dalam statistik. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mencoba menginformasikan mengenai cara menentukan mean, median, modus dari data tunggal. Yang pertama itu perhatikan nilai ulangan indera berikut. Yang pertama ada 6, 7, 8, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Tentukan mean, median, modus. Jadi pertama itu kita tentukan dari mean.
mean. Mean dengan rumusnya itu jumlah data dibagi dengan banyak data. Sini kita jumlahkan ya teman-teman. Sini kita jumlahkan dari 6 ditambah 7 13 ditambah 8 21 ditambah 6 27 ditambah 7, jadi 27 ditambah 7 ya teman-teman. 27 ditambah 7 34 40 tambah 7 47 ditambah 6 53 tambah 7 60 ya teman-teman. Jadi 60. Jadi dibagi dengan banyak data. Banyak datanya di sini kawan-kawan atau teman-teman. 6 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 teman-teman. Di sini ada 9 banyak datanya. Bagi dengan 9. Baik, jadi teman-teman dari hasil 60 dibagi 9 dapat hasil dari meannya yakni 6,66. Jadi hasil dari mean atau nilai rata-rata dari pencarian kita tadi dapat hasilnya 6,66. Selanjutnya kita menentukan median ya teman-teman. Jadi median di sini kita mengurutkan, sebelum kita menentukan median kita urutkan data ini dulu teman-teman. Dari data terkecil hingga terbesar. Pertama itu 6. Kita lihat 6-nya ada berapa? 6. Jadi 6-nya ada 3 ya kawan-kawan. Terus selanjutnya 7. 7-nya ada 4. Sini itu ada 7. Sorry kawan-kawan, 6-nya ada 4 juga. Selanjutnya 8. Di sini teman-teman kita sudah mendapatkan bahwasanya, jadi median di sini kawan-kawan kita menentukan nilai tengah. Jadi kita hitung sebelum itu apakah datanya genap atau ganjil. Jika datanya ganjil maka kita tentukan langsung nilai tengahnya. Jika datanya genap maka kita jumlahkan antara dua data di bagian tengah. Selepas itu kita bagi dengan 2. Jadi di sini kawan-kawan, jadi kita hitung dulu. 1 2 3. Oke, jadi di sini teman-teman ini adalah data tengahnya. Karena kan data ini bersifat ganjil, kita tentukan langsung nilai tengahnya, yakni mediannya sama dengan 7. Untuk modusnya kawan-kawan, modus ini adalah nilai yang sering muncul kawan-kawan. Jadi nilai yang sering muncul di sini kita hitung nilai mana yang sering muncul. Baik kan kawan, jadi di sini dikarenakan angka yang sering muncul dari data itu ada 2. Yang pertama itu 6 dengan frekuensinya 4, yang 7 dengan frekuensinya 4. Jadi dapat diketahui bahwasanya modusnya itu ada 2 angka, yang pertama 6 dan 7 untuk modusnya. Jadi begini ya kawan-kawan untuk pencarian mean, median, dan modus untuk data tunggal. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi yang dapat saya paparkan mengenai materi statistik.
Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya memohon maaf jika terdapat kesalahan baik dari penyampaian materi ataupun penyampaian yang saya sampaikan terdapat kata yang menyinggung jiwa ataupun segala halnya. Saya ucapkan mohon maaf. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.